Doh, maaf, anak motor yang selalu dipandang sebelah mata, oh ternyata mampu melakukan kegiatan seperti ini. Kan kudu nama nu waras mah era tuh. Kira aku orang tuh bisa kan gitu. Cek kasar nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di RKTV yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu, sahabat-sahabat saya yang Masya Allah sudah hadir di tengah kesibukannya. Saya perkenalkan langsung, ini dia Biker Subuhan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali saya bisa kedatangan akang-akang di sini. Dan sebelumnya mungkin silahkan diperkenalkan terlebih dahulu. Akang-akang ini siapa dan Biker Subuhan itu seperti apa? Silahkan diperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anjun, mewakili Biker Subuhan Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apri, perwakilan dari organisasi kemasyarakatan Briges Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Dwi Laksana, anggota Briges Indonesia. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan saya mungkin begini Kang. Ini dari Biker Subuhan, tapi tadi juga ada disebutkan dari Briges. Apakah ini satu kesatuan atau gimana? Dan mungkin sejarah Biker Subuhan itu seperti apa? Silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biker Subuhan itu bisa dibilang komunitas atau klub motor, tapi yang jelas Biker Subuhan itu adalah wadah untuk hijrah anak-anak motor atau kalangan umum lainnya. Biker Subuhan berdiri tahun 2017, tepatnya di Kota Lampung. Pendiri pertama Biker Subuhan adalah ketua kita, panglima kita, Bang Sani Rinjani dari Pubaba Lampung. 2017 itu ya Kang 2017. ya? Tapi di Lampung. Di Lampung. Untuk Kuningan sendiri? Untuk Kuningan sendiri, Biker Subuhan itu berdiri tahun 2019, bulan September tanggal 29. Berarti hampir 2 tahun ya? Hampir 2 Berarti tahun. September itu 2 tahun. sudah 2 tahun. Yang 2 tahun. Nah, berarti kalau tadi disebutkan bahwa ini adalah wadah untuk semua masyarakat, Iya. berarti mungkin Kang Apri bisa menjelaskan bahwa ini di Biker Subuhan ini dari ormas mana atau dari paguyuban apa saja yang sudah ada saat ini gitu. Baik, itu di Biker Subuhan. Mungkin yang baru ikut bareng di Biker Subuhan itu Ormas Briges aja ya, ketua ya. Dari Ormas Yang Briges, lainnya sebagian dari besar motor. dari komunitas-komunitas motor yang ada di Kabupaten Kuningan. Terus ya dari masyarakat sipil pun ada. Jadi Biker Subuhan itu tidak ada batasan, tidak ada aturan. Kalau niat baik kita ingin memakmurkan masjid di waktu subuh, mari ikut, nggak ada paksaan sama sekali. Itu pure dari niat hati kita yang ikhlas. Siapapun. Tanpa artinya tanpa ada background dari klub motor manapun silakan. Yang penting punya kesamaan visi dan misi mungkin yaitu dalam kehidupan akhirat nanti. Itu kan itu mungkin ya begitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya begini mungkin karena ini Biker Subuhan berarti kan identik dengan subuh. Nah, pertanyaan saya kok kenapa subuh yang dipilih? Bukan waktu yang lain gitu. Karena subuh itu bisa dibilang waktu ibadah yang paling berat dan yang paling besar pahalanya insya Allah. Jadi kalau kita bisa melaksanakan sholat subuh, insya Allah kita ringan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Iya, insya Allah. Nah, jadi ini yang menarik justru karena memang subuh itu kan termasuk ibadah sholat yang berat gitu ya. Nah, yang seberat ini tentu teman-teman itu artinya apa ya, perjalanan ini selama 2 tahun ini
apakah mengalami fluktuatif atau justru istiqomah semakin lama? Mungkin silahkan siapa saja lah yang mau menjawab. Ya, alhamdulillah. Ini mungkin ada cerita pribadi ya. Ya. Yang tadinya saya suka memotoran, gitu ya, kemana-mana. Saya sama teman saya dikasih tahu ada biker subuhan. Saya penasaran gitu. Biker subuhan itu apa? Apa cuma nongkrong subuh apa gimana? Mungkin pas minggu pertama, mungkin ini cobaan ya. Minggu pertama saya bangun itu susah, jadi malas gitu. Minggu kedua sama, terus minggu ketiga diniatin kan ya. Udah pasang alarm segala macam. Saya ikut ke titik kumpul waktu itu depan Bank BNI, ikut subuhan berjamaah tausiah. Terus saya pulang, terus saya mikir gitu, ini bangun subuh juga kan susah ya. Alhamdulillah udah terlaksana. Masa sholat yang duhur, asar, maghrib, isya ditinggalkan itu kan sayang banget ya, jadi terputus gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah, jadi pertama sholat subuh berjamaah bareng biker subuhan, jadi kesananya menyambung. Dan alhamdulillah dari teman-teman biker subuhan, alhamdulillah paling istiqomah. Yang tadinya kan backgroundnya geng motor, ada yang ya gitulah di jalan ya. Alhamdulillah gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Berarti justru semakin kesini mengalami istiqomah. Alhamdulillah. Nah, justru ini yang sulit tuh di situ. Jadi memang ketika kita ibadah, yang paling sulit adalah istiqomah. Jadi ini luar biasa, yang saya patut acungi jempol adalah kegiatan ini selain sulit karena di waktu subuh. Jujur saja, tidak semua orang kok mampu untuk sholat subuh berjamaah gitu. Nah ini tentu saja bukan perkara mudah, apalagi misalnya jarak dari rumah menuju ke tempat tujuan masjid kan berbeda ya rumahnya. Nah itu kan berarti ada yang memang bangunnya harus lebih awal gitu. Jadi ini luar biasa. Dan selama perjalanan beberapa tahun, 2 tahun kurang ini, sudah berapa titik masjid atau musola atau pondok mungkin yang sudah disinggahi? Alhamdulillah sampai tahun ini kita sudah keliling ke 75 masjid kalau nggak salah. 75 masjid. 75 masjid misalnya. Di Kabupaten Itu yang di Kabupaten Kuningan ya. Itu dalam waktu kurang dari 2 tahun sudah 75 masjid, itu Masya Allah. Dan saya yakin 75 masjid itu atau pondok atau musola itu kelak akan bersaksi bahwa teman-teman biker subuhan adalah ahli surga. Insya Allah. Amin, saya insya yakin. Allah, amin. Nah kemudian gini kan. Sudah 75 masjid, musola dan pondok ya tadi dari pesantren. Tapi rumah Quran Al-Khairiyah belum disenggahi sama biker subuhan. Kapan nih Kang Apri? Alhamdulillah itu ya, pertanyaan yang sangat menarik, luar biasa ya Ketua ya. Jadi memang kami sudah merencanakan jauh-jauh hari, cuman mungkin belum bisa terrealisasikan ya, belum bisa terlaksana karenanya di sini pun di biker subuhan kita harus mempersiapkan, karena ya bukan jarak sih sebetulnya ya, cuman persiapan lebih ke kematangan kita nanti. Jadi jangan sampai kita baik ke subuhan berjamaah di Al-Khairiyah, jadi tidak ada kesan yang menarik, jadi harus ada kesan dong. Karena sangat luar biasa lah ya, kami pun di sini Briges Cibingbin awal dari kebangkitan merasa diakui di masyarakat itu setelahnya silaturahmi ke
Ponpes Al-Feriah ya, bersama Ustadz Amar, alhamdulillah. Terus anniversary yang pertama pun kan kita disupport penuh ya. Makanya itu kami di sini harus benar-benar mematangkan. Tapi itu pasti, pasti kami hadir semua. Mungkin itu. Makanya yang jelas sampaikan ke teman-teman yang lain. Saya menunggu kedatangan teman-teman untuk subuhan bareng. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Jadi gini Kang, saya mungkin termasuk orang yang agak berlainan pendapat tentang hijrah. Mungkin saya punya pendapat sendiri. Ketika orang-orang ingin berbuat lebih baik, itu disebut hijrah. Kalau saya punya konsep lain, yaitu kembali ke fitrah. Jadi karena manusia itu memang fitrahnya suci, baik. Jadi ketika orang itu tadinya buruk, kemudian berusaha untuk menjadi lebih baik, ya sebetulnya sedang berusaha menuju dirinya yang asli. Nah, setelah teman-teman biker subuhan itu menuju kembali ke fitrah, apa yang dirasakan masing-masing tuh mungkin dari pengalaman selama ini apa sih yang paling dirasakan dan berkesan dari kegiatan-kegiatan biker subuhan? Kalau pengalaman saya pribadi, saya merasa ada ketenangan dalam hati Pak Ustadz. Dalam setiap menjalani pekerjaan atau dalam membina rumah tangga. Bahkan ke rumah tangga itu. Ya, alhamdulillah ada ketenangan dalam hati saya Pak Ustadz. Semenjak saya di subuhan, saya istiqomah melaksanakan ibadah, alhamdulillah saya punya ketenangan dalam hidup. Jadi kegiatan apapun dalam kehidupan betul-betul tenang. Iya Pak Ustadz. Kalau Kang Abdi apa yang dirasakan? Ya mungkin sama Ketua Injun, lebih ke tentram, damai. Istilahnya kita bisa memilih yang terbaik untuk hidup kita ya. Tidak ada ya, kalau ada permasalahan ya kembali ke pribadi, ambil wudhu, sholat, gitu kan? Karena hidup itu mau apa lagi gitu. Kita kan di sini sebagai manusia itu terlahir untuk beribadah dan melakukan aktivitas ya di jalan ibadah. Ya lebih tenang, damai, tentram. Kalau Kang gimana? Kalau saya pribadi mah alhamdulillah, jadi merubah pribadi yang tadinya mungkin buruk dari pribadi berubah itu kembali lagi ke motor. Ada biker subuhan itu bisa saya bilang brother villa yang mengajak saya untuk kembali ke jalan yang benar. Ibaratnya kalau essay jadi gimana ya? Jadi saya malu setelah ikut biker subuhan. Gitu. Ya. Setelah ikut biker subuhan, kalau saya kembali lagi ke dulu di motor jalan, saya merasa malu. Jadi setelah ikut biker subuhan, sedikit-sedikit saya menjauh dari hal yang buruk. Karena dari tiap masjid ke masjid itu kan diberi tausiahnya tuh beda-beda. Dari masjid ke masjid itu saya mendapatkan ilmu. Dan insya Allah saya terapkan di diri pribadi. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjauh hal yang negatif. Jadi saya serasa rindu ahad kumpul bareng biker subuhan bareng teman-teman yang soleh yang mengajak diri saya ke jalan Allah. Ke jalan yang lebih baik. Ya. Jadi kan ada istilah gini Kang, bahwa energi itu kekal. Bahwa energi ketika tercipta, maka sampai kapanpun energi itu kekal. Ketika kita melakukan kegiatan yang buruk, maka itu jadi energi. Bahkan ucapan yang buruk pun jadi energi. Dan itu kekal, tidak akan hilang.
Nah mungkin akang-akang dulu, mohon maaf ya, mungkin punya masa lalu yang kurang baik. Dan itu jadi energi yang tidak akan hilang energi itu. Hanya sekarang teman-teman biker subuhan ini sudah menciptakan energi yang lebih positif. Dan kekekalan energi positif ini lebih besar. Sehingga ketutup energi yang negatif yang dulu itu ketutup. Nah ini saya rasa mungkin semua teman-teman biker subuhan punya pengalaman spiritual masing-masing, yang energinya juga masing-masing, yang insya Allah saya yakin kekekalan energi positif itu lebih kuat. Apalagi kalau dilakukan berjamaah. Ini yang menarik, karena sulit sekali, apalagi subuh. Jadi bukan hal yang mudah, jujur saja bukan hal yang gitu. Ya, mungkin bagaimana kedepannya itu, atau gini dulu deh, sejauh ini sudah terkalkulasi atau terhitung nggak berapa jumlah anggota subuhan ini yang aktif lah gitu? Untuk yang aktif kurang lebih 30 orang. 30 orang insya Allah. Jadi 30 itu bukan angka sedikit. Menurut saya itu besar, karena pada akhirnya kegiatan yang baik itu tidak selalu berpatokan pada jumlah, tapi pada nilai-nilainya itu yang paling penting. Nah seperti tadi disampaikan, ada hal-hal yang memang secara spiritual ini nggak bisa didapat dari yang lain. Nah ini menarik, jadi semakin menarik ke sini. Nah apalagi kegiatan biker subuhan ke depan tuh pengen seperti apa lagi? Ya kedepannya biker subuhan ingin lebih banyak lagi jemaahnya, terus ingin ya bersilaturahmi ke guru-guru kita, ulama-ulama kita, ingin mendekatkan diri, ingin mencari ilmu yang lebih dari yang sekarang didapat. Ada ini enggak, Kang? Link khusus atau media sosial khusus tentang biker subuhan biar teman-teman tahu yang di rumah? Mungkin ada dicek kegiatan atau apa? Bisa dicek di Facebook Biker Subuhan Kuningan dan IG Biker Subuhan Kuningan. Biker Subuhan Kuningan, nama Kuningan. Facebook ya. Ataupun IG sama? Ya, sama. Biker Subuhan Jadi teman-teman kalau mau tahu informasi tentang Biker Subuhan bisa follow di Instagramnya Biker Subuhan atau di Facebooknya, halaman Facebook Biker Subuhan. Mudah-mudahan setelah ada podcast ini semakin bertambah. Amin. Dan konsepnya begini kok, sederhana. Orang yang berbuat baik karena wasilah kita, maka sampai kapanpun kita dapat pahala dan kebaikan dari orang yang kita ajak. Amin. Ini luar biasa, dan mudah-mudahan energi positif semakin disebarkan oleh biker subuhan. Amin. Jadi gitu. Tapi gini juga, saya pengen ngobrol-ngobrol seperti ini misalnya. Saya tahulah bahwa kembali ke fitrah itu sulit sekali. Apalagi yang misalnya, mohon maaf, notabene tadinya di jalan gitunya. Jadi gampang. Sok liwat ke masjid tapi tara mampir gitu. Nincak acan gitu. Cek bahasa Sunda nama gitu. Itu gimana cara untuk menguatkan, saya ini udah pengen lebih baik. Apakah karena faktor umur atau apa gitu kan, macam-macam ya, atau mungkin sudah jenuh dengan segala hal yang negatif, atau gimana? Untuk menguatkan kita sih kita punya penasehat lah, kalau dibilang penasehat atau guru lah, kita anggap sebagai guru. Kita punya ustadz, kita sering pengajian setiap hari Rabu malam Kamis. Di mana? Di Muncangela. Di desa Muncangela. Ya. Di masjidnya? Di masjidnya, ya. Tiap Rabu malam Kamis. Setiap minggu itu? Setiap minggu. Jadi kita sering ngobrol, kita sharing, kita belajar ilmu, ya untuk menguatkan kita agar kita selalu istiqomah, insya Allah. Memang itulah pentingnya adanya guru, ya disitulah ada yang membimbing kita gitu ya. Jadi sehingga, karena manusia itu kan imannya naik turun. Iya, Ustaz. Kalau lagi turun, ya ada yang ngangkat lah gitu. Jadi gitu. Kang Apri, kita kenal sudah cukup lama ya Kang ya. Yang saya tahu itu Akang ini di
di Briges, tahu-tahu sekarang aktif di biker subuhan. Nah, untuk Briges Kuningan sendiri itu tentang biker subuhan ini disosialisasikan nggak ke teman-teman gitu? Ya. Apa namanya? Dari awal saya ikut biker subuhan, ya sholat berjamaah subuh. Dari situ saya langsung promosi lah ya, menyampaikan apa aja kegiatan-kegiatan di subuhan. Ya dari situ pun ada 1-2 orang ya, biarpun nggak semuanya ikut, tapi setidaknya kita udah menyampaikan hal yang baik. Itu kan kembali lagi ke pribadinya masing-masing ya. Karena saya pun di sini di keluarga besar Briges Indonesia tidak mau memaksakan ke rekan-rekan di hal yang memang sangat luar biasa ini, hijrah. Ya. Karena ibadah itu kan tidak bisa dipaksakan. Betul. Nah dari situ ya itu jadi bagian dari rintangan saya untuk terus menyiarkan kebaikan. Karena gimana ya? Ya tadi dibilang Ridwan, dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi yang tadinya maghrib, isya nggak berjamaah, sekarang itu pengennya berjamaah terus gitu loh. Asar, zuhur, asar kan, biarpun lagi di jalan dengar adzan, berhenti ke masjid, mushola, kita ikut berjamaah. Luar biasa itu. Jadi dari situ saya pengalaman pribadi saya. Jadi tidak ada salahnya. Ini sangat luar biasa. Ada komunitas biker subuhan di Kabupaten Kuningan. Karena di dalamnya itu tidak membeda-bedakan. Wah, nggak ada istilahnya. Kamu dari Briges, gitu. Kamu dari enggak. Setelahnya kita udah masuk di biker subuhan ya kita semua keluarga. Betul. Jadi dikesampingkan lah. Baju nggak jadi masalah. Ya, baju itu. Kita menghadap ridho Allah yang sangat luar biasa. Nggak ada istilahnya. Kamu Briges sebelah sana, kamu komunitas lain sebelah enggak. Semua kita sama. Ya. Ini ya, minta maaf, saya mungkin yang lain mau seperti itu, cuman mungkin belum dapat hidayah. Ya, sebetulnya mau. Iya. Cuman ya proses betul kan. Ya. Betul. Jadi memang saya yakin kok orang-orang yang belum mampu sholat, bukan kamu sholat, saya yakin belum mampu sholat. Karena mungkin kesibukan, kita khusnudon saja atau hal lainnya. Sebetulnya dalam hati mereka mau. Gitu. Kadang-kadang ada yang malu karena nggak ada yang ngajak. Atau mungkin alasan yang lain gitu. Makanya mudah-mudahan dengan adanya biker subuhan ini akan menginspirasi tidak hanya bikers yang lain. Amin. Tapi justru yang lain bukan bikers pun akan terinspirasi. Itu harapan saya kok kenapa mengundang teman-teman dari biker subuhan ini. Jadi kudu nama era kan lamun ningali teh. Doh, maaf anak motor yang selalu dipandang sebelah mata, oh ternyata mampu melakukan kegiatan seperti ini. Kan kudu nama nu waras mah era tuh. Kira orang tuh bisa kan gitu. Cek kasar nama. Ya makanya tujuan utama saya undang akang-akang ke sini adalah menginspirasi teman-teman. Yang mudah-mudahan inspirasinya betul-betul tersebar. Jadi terakhir mungkin Kang, masing-masing apa harapan bagi pribadi dan bagi biker subuhan ke depannya. Baik bagi pribadi ataupun bagi perkumpulan yang baik di biker subuhan ini. Bagi harapan pribadi saya, untuk diri saya pribadi, saya minta doanya dari rekan-rekan semua, dari Pak Ustadz, dari guru-guru saya. Semoga saya selalu istiqomah di jalan Allah. Dan untuk biker subuhan Kuningan, semoga biker subuhan Kuningan semakin besar, bisa mengajak
anak klub motor lain atau masyarakat umum bisa bergabung dengan kami untuk sama-sama kembali ke fitrah kata Pak Ustadz tadi. Terus bagi anak-anak motor yang lain, ayo kita gabung di Bikers Subuhan. Sudah nggak zamannya lagi kita nongkrong, hura-hura. Nongkrongnya di masjid. Ya, nongkrongnya kita tambah sedikit di masjid, touringnya tambah sedikit juga kita touring ke masjid. Dari jalan raya, ayo kita menuju jalan Allah Ta'ala. Dari hobi, ayo kita menuju ilahi robi. Amin. Masya Allah. Mantap ini. Sedikit dari saya, mungkin ya saya minta doa dari Ustadz dan guru-guru saya. Doakan saya semoga lebih istiqomah. Amin. Itu aja. Kalau saya mungkin semoga tetap diberi kekuatan untuk tetap istiqomah. Dan untuk Bikers Subuhan semoga semakin banyak jamaahnya. Bikers Subuhan itu ini hijrah tanpa syarat asal mau sholat. Ini filosofinya dalam-dalam. Ada sedikit nih, yel-yel Bikers Subuhan ya. Sebutkan terus. Oh iya. Gimana Kang? Yelnya gimana? Coba ini pakai mic-nya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bikers Subuhan Kuningan. Malikan deui. Kuninganna bareng. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bikers Subuhan Kuningan. Bikers Subuhan Kuningan, maneh iraha. Jadi Bikers Subuhan Kuningan, maneh rek iraha minus subuhan. Iya. Ini filosofinya luar biasa. Tapi saya akan tutup podcast kali ini menambahkan. Jadi pada akhirnya dakwah itu bukan tentang jumlah, tapi tentang bagaimana menuju istiqomah. Itu yang paling penting. Dan Bikers Subuhan sudah membuktikan, dan mari kita sama-sama untuk mensupport teman-teman untuk terus istiqomah di jalan Allah. Insya Allah. Dan saya kelak Kang, terakhir, saya kalau diizinkan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di akhirat akan bersaksi bahwa teman-teman Bikers Subuhan adalah orang-orang yang soleh, yang layak masuk surga. Amin. Dan tolong kelak kalau berjumpa dengan saya di akhirat, tuntun saya menuju surga. Insya Allah. Itu terima kasih atas kehadirannya kawan-kawan Bikers Subuhan, dan salam kepada Bikers Subuhan yang lain, teman-teman yang lain. Saya tunggu di RQ Al Khairiyah untuk subuhan bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.